Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Audina dari Institut Medika Dr. Gigi Suherman, Prodi Sarjana Kebidanan semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pemasangan kateter, vulva hygiene, dan juga mukna gliserin. Langkah pertama, memberitahu dan menjelaskan kepada klien. Yang kedua, mempersiapkan dan mendekatkan alat-alatnya. Yang ketiga, memasang sampiran. Yang keempat, mencuci tangan. Yang kelima, menanggalkan pakaian bagian bawah. Yang keenam, memasang selimut mandi, perlak, dan pengelas bokong. Yang ketujuh, menyiapkan posisi klien dorsal recumbent. Yang kedelapan, meletakkan dua bengkok di antara tungkai pasien. Yang kesembilan, mencuci tangan dan memakai sarung tangan. Yang kesepuluh, lakukan vulva hygiene. Yang kesebelas, itu mengambil kateter, kemudian ujungnya itu diberi vaselin 3-7 cm. Yang ke-12, memasukkan kateter perlahan-lahan ke dalam uretra. Yang ke-13, menampung urin ke dalam bengkok atau botol steril bila diperlukan untuk pemeriksaan. Yang ke-14, bila urin sudah keluar semua, masukkan APD 10-15 cc sesuai ukuran kateter, lalu dihubungkan dengan pipa penghubung atau penyambung pada urin bag. Yang ke-15, fiksasi kateter dengan menggunakan plester pada paha klien. Nah, yang ke-16, itu mengikat urin bag pada sisi tempat tidur. Yang ke-17, melepas sarung tangan dan masukkan ke dalam bengkok bersama dengan kateter dan pinset. Yang ke-18, memasang pakaian bawah, mengambil perlak dan pengelas. Yang ke-19, menarik selimut dan mengambil selimut mandi. Yang ke-20, membereskan alat, dan yang terakhir adalah mencuci tangan. Perlengkapan dan alat-alat yang dibutuhkan untuk vulva hygiene. Yang pertama itu handsphone steril 1 pasang. Yang kedua, kapas DTT 3-5 buah. Yang ketiga, mangkok stainless berisi larutan sabun. Yang keempat, bengkok. Dan yang kelima, itu nampan. Langkah-langkahnya, langkah pertama itu memberitahu dan menjelaskan kepada ibu langkah-langkah yang akan dilakukan. Langkah kedua, persiapkan dan dekatkan alat-alat pada pasien. Yang ketiga, itu memasang sampiran. Yang keempat, menyiapkan posisi pasien pada dorsal recumbent. Yang kelima, mencuci tangan dan memakai sarung tangan steril. Langkah keenam, membuka labia mayora menggunakan jari tangan kiri dan jari tangan kanan, membersihkan labia mayora kanan dan kiri menggunakan kapas yang telah dibasahi oleh larutan sabun dengan gerakan dari atas ke bawah dengan 1 kali isapan. Yang ketujuh, meletakkan kapas kotor ke bengkok. Yang kedelapan, itu bersihkan labia minora menggunakan kapas yang telah dibasahi oleh larutan sabun dengan cara seperti pada labia mayora. Yang kesembilan, letakkan kapas kotor ke dalam bengkok. Yang ke-10, bersihkan vestibulum sampai perineum dengan 1 kali isapan dengan gerakan dari atas ke bawah menggunakan kapas yang telah dibasahi oleh larutan sabun. Yang ke-11 itu membereskan yang ke-11, letakkan kapas kotor ke dalam bengkok. Yang ke-12, bereskan posisi ibu dan memberitahukan bahwa tindakan sudah selesai dilakukan. Yang ke-13, membersihkan atau membereskan alat dan melepaskan handphone. Nah, yang terakhir, mencuci tangan. Persiapkan kelengkapan alat untuk mukna gliserin. Yang pertama, menyiapkan meja pemeriksaan. Yang kedua, menyiapkan lingkungan yang nyaman bagi pasien. Nah, yang ketiga, menyapa klien. Yang keempat, memperkenalkan diri kepada klien. Yang kelima, menjelaskan seluruh prosedur kepada klien. Ada pelaksanaan. Yang pertama, itu pasang sampiran atau penutup tirai. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, lalu keringkan dengan handuk. Yang ketiga, memakai handsphone. Yang keempat, mempersilahkan klien untuk melepaskan bagian bawah dan memakai selimut mandi. Yang kelima, mengatur posisi pasien senyaman mungkin. Yang keenam, memasang perlak dan alasnya di bawah bokong pasien. Yang ketujuh, letakkan bengkok di sisi klien. Yang kedelapan, mengisi spuit dengan gliserin 10-20 cc. Yang kesembilan, mengolesi ujung spuit dengan vaselin. Yang ke-10, membuka bokong dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri agar anus kelihatan jelas, dan tangan kanan memasukkan ujung spuit ke dalam anus sambil memperhatikan reaksi klien. Nah, yang ke-11, memasukkan cairan gliserin secara perlahan-lahan, menganjurkan klien menarik napas panjang. Yang ke-12, mencabut spuit dan letakkan ke dalam bengkok.
Yang ke-13, menganjurkan klien untuk tetap dalam posisi miring dan menahan sebentar BAB. Yang ke-14, mempersilahkan klien untuk BAB di toilet, itu jika klien mampu, atau memasang pispot untuk membantu klien BAB di tempat tidur. Yang ke-15, merapihkan klien setelah BAB. Nah, yang ke-16-nya membereskan alat yang telah digunakan. Yang ke-17, mencuci tangan dan lepaskan sarung tangan secara terbalik. Lalu rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Yang ke-18, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir lalu keringkan dengan handuk. Yang ke-19, lakukan pendokumentasian atau pencatatan tindakan yang telah dilakukan. Ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh perawat. Yang pertama, cek kenyamanan klien. Yang kedua, posisikan klien seperti semula. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.